Bayangkan, kamu terbangun dan menyadari keluargamu bukanlah keluargamu. Dan kamu adalah seorang pembunuh yang melupakan kejahatan terbesarmu sendiri. Forgotten, kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Mei 1997, Jin Sok terbangun di mobil bersama ibu, ayah, dan kakaknya sedang berangkat menuju ke rumah baru. Sesampainya di rumah baru, mereka segera unpack barang-barang. Jin Sok dan kakaknya Yoo Sok harus sekamar dulu karena kamar satunya masih dipakai oleh pemilik lama untuk simpan barang-barang. Jadi di malam pertama, Jin Sok mendengar suara dari ruangan itu dari area makan. Keluarganya bilang itu hanya suara guntur karena sedang hujan. Jin Sok pun melanjutkan rutinitas normalnya di rumah baru, minum obat antidepresi, belajar untuk ujian, dan dengerin musik dengan Discman. Tapi sesuatu tidak beres terjadi di rumah ini. Suatu malam hujan deras. Yoo Sok mengajak Jin Sok keluar cari udara segar. Di tengah obrolan santai, Yoo Sok dapat telepon. Ada dokumen penting harus dicek di rumah. Yoo Sok minta Jin Sok tunggu 10 menit aja di sini. Akhirnya Jin Sok menunggu sambil dengerin musik. Tapi yang terjadi berikutnya mengubah segalanya. Yoo Sok tiba-tiba diserang sekelompok orang di tengah jalan. Mereka menyeretnya masuk ke van hitam. Jin Sok berlari ke lokasi tapi udah terlambat. Kakaknya udah diculik. Yang bisa dia ingat hanyalah plat nomor 07JO8911. Jin Sok pulang ke rumah dan lapor ke orang tuanya dan dia pun pingsan. Detektif datang untuk investigasi. Jin Sok sebutin plat nomor yang dia ingat. Tapi detektif bilang nomor itu tidak terdaftar. Mungkin kamu salah lihat karena waktu itu gelap dan hujan. Detektif juga curiga karena Jin Sok minum obat antidepresi. 18 hari pencarian, Yoo Sok tidak ditemukan. Jin Sok terus bermimpi buruk, seperti ada yang mukul dia dengan kampak besar dan menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Lalu malam itu, suara dari ruangan terkunci terdengar lagi. Gagang pintunya berputar pelan. Pintunya terbuka. Jin Sok ngumpet di bawah selimut, ketakutan setengah mati. Siapa yang tinggal di ruangan itu? Hari ke-19, Yoo Sok tiba-tiba pulang, tapi dia tidak ingat apapun selama 19 hari itu. Tapi ada yang aneh. Tengah malam, Jin Sok lihat Yoo Sok keluar kamarnya. Paginya Yoo Sok bilang dia tidak kemana-mana, kamu pasti mimpi. Jin Sok sekilas lihat ada sesuatu yang mustahil terjadi. Kakinya Yoo Sok sudah tidak pincang lagi. Malam berikutnya, Jin Sok ketiduran di meja belajar. Yoo Sok bangun, ambil pensil mekanik, dan dia tusukin ke depan matanya Jin Sok. Untung isi pensilnya habis, jatuh tepat di depan mata Jin Sok tanpa melukai. Yoo Sok keluar rumah lagi. Jin Sok pun terbangun dan mengikuti dia diam-diam. Yang dia lihat menghancurkan seluruh realitasnya. Yoo Sok berjalan normal, tidak pincang. Naik taksi yang udah nunggu dia. Sampai di suatu tempat, Jin Sok melihat Yoo Sok berbicara dengan dua orang. Dua orang yang sebelumnya datang sebagai detektif ke rumahnya. Mereka panggil Yoo Sok bos. Jin Sok dikejar. Dalam pelarian, Yoo Sok muncul dari belakang, menyekap Jin Sok hingga pingsan. Jin Sok pun terbangun di meja belajarnya. Apakah semua itu mimpi? Ketakutan, Jin Sok ambil tongkat untuk melindungi diri dari Yoo Sok. Sambil bilang kalau semalam dia ngikutin Yoo Sok soal pensil mekanik dan dua detektif yang mengejarnya. Yoo Sok mencoba menenangkan. Pensil, taksi, dan orang yang ngejar kamu itu semua mimpi. Kamu lupa minum obat kamu kan? Benar, pil Jin Sok jatuh tadi pagi, jadi dia nggak minum obatnya. Dan akhirnya Jin Sok mulai percaya dan lebih tenang. Tapi kemudian dia menemukan isi pensil mekanik yang semalam jatuh. Bukti nyata, dan Jin Sok ingat dia tidak pernah menyebutkan soal taksi, tapi Yoo Sok menyebutkannya duluan. Semuanya nyata, Yoo Sok bukanlah kakaknya. Jin Sok lapor ke ibunya soal aktivitas mencurigakan yang dilakukan Yoo Sok malam hari. Malam ini kita coba ikuti Yoo Sok bersama ayah. Orang itu bukan kakakku, dan ibunya pun setuju akhirnya. Tapi malam itu, Jin Sok mendengar ibunya menelpon seseorang. Dia melaporkan bahwa Jin Sok sudah tahu kalau Yoo Sok bukanlah kakaknya. Jin Sok menguping pembicaraan itu dan tidak sengaja menginjak kayu yang berderit. Sang ibu curiga ada orang di depan kamar. Jin Sok mendengar ibunya akan ngecek ke kamarnya. Dia akhirnya manjat jendela masuk ke kamarnya tepat waktu sebelum ibunya datang dan membuka selimutnya. Tapi saat dia pikir keadaan udah aman, ternyata ibunya masih di pintu dan menatapnya. Ibunya juga bagian dari konspirasi ini. Akhirnya Jin Sok kabur lewat jendela. Dia lompat ke bawah pada saat hujan. Di depan rumahnya, ada ayahnya. Ayahnya juga terlibat. Semua orang yang dia pikir keluarganya adalah penipu.
Jinsok lari dan dikejar orang-orang suruhan mereka. Sampai akhirnya dia lapor ke polisi. Di kantor polisi, polisi menemukan data Jinsok. Tidak ada catatan kriminal dan dia lahir tahun 1977. Berarti sekarang umurnya adalah 41 tahun. Jinsok baru sadar kalau sekarang adalah bulan Mei 2017. Dia melihat cermin dan wajah yang menatap balik adalah wajah pria parubaya. Kenapa dia bisa berpikir kalau sekarang adalah bulan Mei tahun 1997? 20 tahun hidupnya menghilang begitu saja. Jinsok kembali ke rumah itu untuk mencari kebenaran. Kondisi rumahnya kosong dan ada suara musik mengalun. Di dalam kamar ada patung penuh darah, piano berlumuran darah, dan pisau ada di lantai. Yusok dan keluarga palsunya muncul. Saatnya kebenaran terungkap. 20 tahun lalu, 20 Desember 1997, sebuah keluarga dibunuh dengan brutal di rumah ini. Ibu dan putrinya dibunuh. Tidak ada barang yang hilang, dan polisi tidak pernah menemukan siapa pembunuhnya. Keluarga korban akhirnya menyewa investigator swasta, dan akhirnya menemukan sang pembunuh. Dan pembunuhnya adalah Jinsok. Jinsok nggak ingat dan dia tidak mengaku. Bahkan setelah disiksa, hampir dipukul dengan kapak dan diceburin ke air, dia masih tidak mengingat apapun. Karena itu, tim investigator tidak langsung membunuh Jinsok. Mereka menyewa ahli hipnotis dan diagnosanya adalah amnesia disosiatif. Kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan ingatan penting bukan karena kerusakan otak, melainkan karena trauma psikologis. Rencana mereka selanjutnya adalah menghipnotis Jinsok, bikin dia percaya kalau saat itu adalah tahun 1997, lalu merekonstruksi kejadian sebelum pembunuhan dengan harapan memori itu akan kembali. Jinsok disuruh minum obat tidur setiap hari oleh mereka, dan akhirnya rencana pun dimulai. Perjalanan bersama keluarga di mobil itu adalah memori bahagia sebelum terjadinya tragedi. Dengan pemeran pengganti, mereka rekonstruksi kondisi keluarga Jinsok saat itu, dan suara yang terdengar dari ruangan terkunci adalah tim yang menyiapkan TKP persis seperti 20 tahun lalu. Rencana sempurna itu hampir gagal ketika Yusok ditangkap polisi selama 19 hari. Rencana tertunda, dan cuacanya jadi cerah terus. Padahal mereka menunggu terjadinya hujan untuk rekonstruksi malam terjadinya pembunuhan. Dan pada saat itu, Jinsok sudah mulai curiga dengan kelakuan Yusok, ibunya, dan papanya yang ternyata semuanya menyamar jadi keluarganya. Dan akhirnya, mereka semua bertemu di sini. Jinsok kabur dari Yusok. Kejar-kejaran brutal berakhir dengan kecelakaan. Di rumah sakit dalam kondisi sekarat, memori Jinsok pun kembali. Di perjalanan menuju rumah baru 20 tahun yang lalu, keluarga Jinsok mengalami kecelakaan. Orang tuanya meninggal saat itu, dan kakaknya Yusok sekarat dan butuh operasi. 6 bulan sudah berlalu, tapi kakaknya masih dirawat di rumah sakit. Jinsok tidak punya uang untuk mensupport operasi kakaknya. Saat itu terjadi krisis keuangan di mana pekerjaan sangat sulit untuk dicari. Sampai seseorang menghubungi dia lewat internet dengan tawaran pekerjaan. Kamu pergi ke rumah di alamat ini, ambil kunci di dalam pipa, dan bunuh wanita yang ada di sana. Tapi jangan sentuh anak-anak yang ada di sana. Jinsok datang dengan pisau malam itu. Di kamar tidur, dia lihat anak laki-laki kecil tidur dengan ibunya. Hatinya nggak tega. Dia putuskan untuk pergi saat itu juga. Tapi ternyata sang ibu terbangun dan hampir teriak. Tiba-tiba anak perempuan turun dan teriak histeris. Jinsok kejar anak itu ke atas supaya berhenti berteriak. Sang ibu berusaha mengejar tapi jatuh dari tangga. Di atas, Jinsok coba buka pintu kamar, sedangkan si anak perempuan menahan pintunya supaya tertutup. Pintu akhirnya terdorong, dan pisau tidak sengaja menancap di perutnya. Darah di mana-mana, di piano, di lantai, dan akhirnya anak itu terjatuh di lantai. Sang ibu naik ke atas dan dia berteriak. Jinsok panik, dia nggak sengaja ngedorong ibu itu, musik berbunyi keras. Lagi-lagi tidak sengaja, pisau menancap di perut sang ibu. Jinsok menangis melihat ini semua. Dia turun ke lantai bawah dan di sana dia lihat foto keluarga di dinding. Wajah sang ayah adalah dokter yang merawat kakaknya. Dokter itulah yang menyuruh dia untuk membunuh sang ibu. Anak laki-laki itu keluar. Dia mencari ibu dan kakak perempuannya. Jinsok minta anak itu untuk menghitung 1-100 sebanyak 10 kali dan sembunyi di bawah selimut. Dokter itu mendapat telepon dari anak laki-lakinya yang menangis. Ibu dan kakaknya berlumuran darah di lantai.
ada cowok yang meminta aku untuk menghitung 1 sampai 100. Dokter itu melihat Jin Sok yang berdiri di belakangnya. Dia marah besar. Jin Sok dalam kondisi syok dan bingung bertanya, kenapa dokter itu menyuruhnya melakukan semua ini. Dokter menjelaskan bahwa dia butuh uang asuransi istrinya untuk menghidupi anaknya, atau hidup mereka akan berakhir di jalanan. Sang dokter membawa Jin Sok ke pinggir tembok, mencekik dia karena Jin Sok membunuh anak perempuannya. Tapi tanpa sengaja, pipa penyangga malah copot dan dokter itu pun terjatuh. Jin Sok coba menahannya tapi gagal. Dokter itu pun meninggal. Semua kejadian ini meninggalkan trauma yang sangat mendalam untuk Jin Sok. Di rumah sakit, Jin Sok mengingat semuanya. Yusok pun datang dan menyiapkan cairan mematikan untuk membunuh Jin Sok. Dia terus bertanya, kenapa kamu membunuh keluarga itu? Jin Sok hanya bisa minta maaf berkali-kali. Tersentuh oleh penyesalan Jin Sok, pria itu akhirnya mengaku bahwa dia adalah anak laki-laki yang disuruh menghitung 1 sampai 100 saat itu. Hidupnya hancur karena keluarganya meninggal dengan tragis. Jin Sok kembali meminta maaf dan bilang dia melakukan semuanya sendiri, tanpa menyebutkan bahwa ayahnya lah yang merencanakan semua ini. Yusok pergi dengan wajah kosong dan akhirnya melompat dari jendela rumah sakit. Sedangkan Jin Sok menginjeksi cairan mematikan itu ke tubuhnya sendiri. Di scene terakhir, sebelum berangkat naik mobil ke rumah baru, Jin Sok sempat bertemu anak kecil laki-laki berumur 5 tahun dan ternyata anak itu adalah anak laki-laki yang kehilangan keluarganya karena tragedi malam itu. Forgotten, sebuah thriller yang membuktikan bahwa kadang melupakan adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Tapi ketika ingatan kembali, tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari dosa masa lalumu. Itu dia pembahasan Forgotten di Bahas Film Kilat. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe, karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi!